dirikan sholat. Hai umatku, dirikan sholat. Kenapa Nabi menangis menyebut itu? Karena dia cinta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa tara aidan minhum syuhada wal qurama. May yahdillahi fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad khataman nabiyyi sayyidul mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Isma' Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi kalamin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan, Bapak Sekdes beserta jajaran, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, pemuka masyarakat, lebih pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, beserta adik-adikku sekalian dan anak-anak sekalian yang berkesempatan hadir pada ini malam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad tidak ada lagi di dunia, tapi kita masih sempat memperingati hari kelahiran beliau. Maka bersyukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan satu hidayah dalam jiwa. Yang satu titik hidayah itu, bapak-bapak sekalian, tumbuh kembangkanlah, peliharalah. Selagi ada hidayah, peliharalah. Apabila manusia sudah bisa bergaul dengan manusia lainnya, bisa mengikat hubungan lainnya, itu artinya manusia itu sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila manusia tidak mau lagi bergaul dengan orang lain, bermasyarakat tidak mau, berwiritan juga tidak mau, berjamaah juga tidak mau, berhubungan juga tidak mau, itu tanda hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti itu sudah ada dalam Al-Quran dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Telinga Allah tutup, mata Allah tutup. Itu salah satu bukti Allah tidak memberikan hidayah jalan menuju pandangan. Bukan manusia tidak mendengar, bukan manusia tidak dapat melihat, tapi Allah tutup pendengaran mereka menerima suatu kebenaran. Allah tutup pandangan mereka menuju suatu kebenaran. Itu tanda hidayah sudah ditutup Allah. Selagi hidayah belum tertutup, ibu-ibu sekalian, setitik yang ada itu jangan ibu tutup, tapi pupuk dia selalu, supaya tumbuh dan kembang menjadi hidayah yang lebih baik sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran Bapak hari ini
Kehadiran ibu hari ini itu tanda bukti hidayah Allah masih berjalan dan mampu kita tumbuh kembangkan dan kita pupuk dengan amal ibadah. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, mencari hidayah itu tidak mudah. Mendapat hidayah itu juga tidak mudah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yahdi may yasha. Hidayah itu menurut kehendak Allah. Artinya hidayah itu hanya pilihan-pilihan Allah. Artinya ibu-ibu yang hadir hari ini, bapak-bapak yang hadir hari ini semua adalah hidayah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang memelihara syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baca amin, Bu. Amin ya. Doa tuh. Salawat buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan berselawat kepada beliau. Hari ini ibu baca. Hari ini ibu baca dan bapak baca selawat itu di hadapan Allah. Detik ini juga malaikat rahmat menyampaikan ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab selawat doa yang ibu baca hari ini. Dengan jawaban itulah Rasulullah menyampaikan 3 poin akan diberikan oleh Rasulullah untuk umatnya yang bersolawat. Yang pertama, di dunia dia dapat 2. Yang kedua, di hari akhirat dia dapat 1. Apa yang dunia itu diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan berselawat itu? Yang pertama, dia angkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Bagaimana terangkat derajat dengan kita berselawat kepada Nabi? Karena kita mencintai Muhammad. Mencintai Muhammad, mencintai Allah. Karena Muhammad itu Mustafanya Allah, pilihan Allah. Oh, oi, lah boleh nak bercakap. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat kemuliaan di dunia. 1 derajat. Yang kedua, kemuliaan. Dimuliakan kita dibandingkan dengan makhluk lainnya. Itu berkat solawat. Coba ibu lihat. Makhluk lain. Dia makan. Dia tinggal di bumi. Dia pun sujud di hadapan Allah. Bapak ketahui. Nyamuk pun sujud di hadapan Allah. Jangankan nyamuk. Rumput yang ada ibu tanam di rumah. Bunga yang ibu tanam di rumah. Juga sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu waktu-waktu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sampai ke ibu. Bu. Oi. Dan ibu-ibu tu suka bercakap. Dikunci dulu. Jadi ibu sekalian, mana bukti-bukti mereka itu sujud? Coba lihat. Makhluk-makhluk yang melata. Ada hari-hari tertentu dia sujud. Tasbih dia, Bu. Kapan? Di waktu memandangnya azan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih. Orang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh tumbuh-tumbuhan bertasbih membesarkan Allah. Kenapa mereka bisa bertasbih di hadapan Allah? Itu semua berkat lahirnya Nabi Muhammad. Allah. Maka tersebut dalam Al-Quran itu, Pak. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih. Bertasbih apa yang ada di langit. Bertasbih apa yang ada di bumi. Makhluk yang ada di langit saja mampu bertasbih. Bumi yang diberikan untuk kita persinggahan, tumbuh-tumbuhan itu yang ada bertasbih. Jangankan tumbuh-tumbuhan, makhluk yang melata, bahasa kasarnya anjing, dia bertasbih di hadapan Allah. Anjing bertasbih di hadapan Allah.
itu hukumnya haram disentuh, tapi dia bertasbih di hadapan Allah. Itu semua Pak, berkat rahmatnya lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar pada malam hari ini kita mendapat kemuliaan dengan sholawat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, di hari akhirat kita mendapat syafaat. Yang mana di waktu itu manusia tidak akan dapat syafaat dari nabi-nabi lain terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Kusinoko hilang konsentrasi dan bu. Apa dia hilang? Kalian makan dan tak boleh. Dia kok ya nak fokus saja kita menongol. Alah bisa lah. Pak pimpin kasih pemerintah tak akan pulangnya ke pasti sama makan kawah aja dan gua. Kalau ndak nak sobong ke bupati. Ndak ada Pak. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah yang kami hormati, itu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah. Maka ibu, untuk apa kemuliaan itu? Pada satu saat di hari akhirat, kita akan tak mendapat syafaat hanya dari Nabi Muhammad. Ketahui oleh ibu sekalian, di hari akhirat itu besok, begitu kita dibangkitkan, bangkit, acu kemudo, 35 musuh, apa kod 35, apa kod 35 aja suruh, bujang sodo dan gadi, bangkit masuk, bapola mau ibu sekalian. Tidak bertahun lebih. Berjalan kita mencari perhitungan amal ibadah kita. Waktu itu kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh umat datang. Ya Adam, tolong perhitungkan ibadah kami ini. Pani nak keti angin doma. Sejengkal di atas kepala. Rasanya matahari. Sejongke dia tek apa? Kemana minta tolong bu? Mengadu ke Nabi Adam. Apa jawab Adam? Wahai umat, saya tidak bisa memperhitungkan amal ibadah kalian. Sedangkan saya malu di hadapan Allah. Saya berdosa di hadapan Allah. So, cik dosa Adam ini. Apa? Kena kesetiaan. Rela memakan racun sama Hawa. Tujuh banyak awak mati dia orang tidur apa. Kayak itu doh. Ayo nyonya. Bayangkan. Mana buktinya? Begitu buah huldi tidak boleh disentuh karena Hawa suka buah huldi itu dimakannya. Dimakan dilulu tinggi sebola. Itu dalam konsep sejarahnya. Tinggi sebola di Adam Kosetia tidak mungkin dia istrinya makan soang termasuk makan bodoh. Itu kami laki-laki dulu. Tak rela meninggalin ibu-ibu udah. Dalam lambe pulang. Dan tak semayang. Kayak itu Pak. Demi untuk istri dan anak. Ini kan dimakan. Begitu dimakan oleh Hawa, masuk ke dalam pawi. Dalam konsep pandangan para ulama, sebagian mengatakan yang dalam pawi itu keluarlah kekotoran. Itu maka ibu setiap bulan datang halangan. Jadi ibu-ibu itu kuang agama. Makanya ibu-ibu itu sakit agama dibanding laki-laki. Orang laki-laki itu penuh agama. Ibu-ibu sakit agama. Betul tak? Kadang tiba 5 boleh air, tiba 3 air, perai solat. Kami tak ada perai dah. Ada laki ibu perai. Ibu perai. Lu tanya ke apa-apa. Ada apa perai, ibu-ibu perai. Tuh, ninyoknya bu ya. Dah tuang dulu perai. Itu ibu-ibu. Mana ada ibu-ibu? Kena ibu langsung ke dalam perut. Laki-laki enggak bu. Kena kesetiaan ditengok, enggak tengok egonya deh. Hanya ditelan sampai siko.
kasangkui menjadi kelakun. Ibu mana ada kelakun cina kok? Kami ini ibu mulus dia siko kami bertumbual. Apa tak sangkui siko? Jadi menjadi dosonya di hadapan Allah. Malu Adam itu. Saya tidak sanggup berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai umat sekalian, mengadu kalian ke Nuh. Bogek awak ibu. Sekian ribu tahun dalam perjalanan bertemu dengan Nabi Nuh. Wahai Nuh, perhitungkanlah ibadah kami semua. Apa jawabnya? Saya tidak mampu memperhitungkan ibadah kalian ini. Sedangkan saya tidak berdosa di hadapan Allah. Malu di hadapan Allah. Kenapa Nuh? Karena anak dan istriku tidak mampu kusujudkan kepada Allah. Coba bayangkan. Nuh tidak mampu mensujudkan anak dan istrinya kepada Allah. Coba apa? Aduh ada dapat bini. Kena bini Nuh. Engkau la ilah. Bepiti mati boli tu berbolim pok bunga. Itu kurang balanjo kaya terlebu. Kan iyo ni. Bukti. Tak bisa dan do. Padahal dalam Al-Quran disebut ku ampusikum wa ahlikum pelihara dirimu dan keluargamu. Nuh malu di hadapan Allah. Karena keluarganya tak bisa masuk keselamatan ajaran agama Allah. Aku tak bisa perhitungan. Wajalan lo ibu. Muncai perhitungan. Sampai di situ. Sampai ke Nabi Ibrahim. Ibrahim malu. Sampai ke tu bajalan lo balik. Ibrahim tak sanggup. Kemana oleh? Sampai kepada Nabi Musa. Yang disebut Nabi Ulul Azmi itu. Sampai ke Nabi Musa. Musa malu bu. Berdosa di hadapan Allah. Dosa Nabi je ada dosa. Apalagi awak. Lamanya bunyi tak berdosa. Iya mikul jana mungkin tu. Dosa tak berdosa kadang-kadang. Nabi je berdosa bu. Akhirnya apa? Tak bisa dendo. Ngadulah ke Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa, Isa pun malu. Hei umat, malu dengan Allah Ta'ala. Apa dosa Isa? Malu dengan berdosa orang toga den dulu. Kena den lahir tanpa ayat. Nabi Isa kan ada ayatnya dah. Makuang kini banyak nanya di Nabi Isa. Lahir tanpa ayat itu mah. Ayo juh. Coba bayangkan. Kenapa dia sampaikan itu Bapak sekalian? Kenapa dia sampaikan? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Saya membicarakan sejarah Muhammad itu sendiri. Mendetil. Baca sajalah konsep Muhammad itu. Dua kitabnya. Tak akan payah di kesusu ambiya itu. Kemudian petik. Kenapa kita peringati Muhammad itu? Muhammad itu bukan seperti kita Pak. Kalau ingin tahu dengan Muhammad, ambil buku yang nama visualisasi fisiknya Muhammad. Itu mulai diperhitungkan, diperhatikan gigi Muhammad, pipi Muhammad, konyong Muhammad, hidung Muhammad, bibir Muhammad, telinga Muhammad, rambut, kuku, tangan, dada, kaki, dibaca di situ. Dalam sejarah gigi Muhammad itu ibu rapi. Gigi rengkol lah. Jadi lompong. Kalau nak rapi gini kok. Tidak pakai pagau dulu. Biasa pagau itu digunakan untuk memagau kok. Ini gigi bapagau. Ia pagau poncang dulu lidah. Lagi tidak bapagau. Itu ibu. Untung ibu pagau. Walaupun berpagau, lidah lu koncang dulu Ustaz. Baik. Itu Nabi Muhammad. Sampai dalam buku itu, dalam hadis itu, diterangkan Muhammad itu yang kita peringati hari ini. Keringat Muhammad itu bu, kayak intan. Menetes bu, kayak intan. Kalau poluan kan tidak ada. Iko menetes poluan condo intan berkile. Sampai ke bumi bu, begitu sampai di bumi, keringatnya itu harum, si harum,
lebih daripada minyak ngisi. Oh, unti perlu Muhammad. Perlu apa? Perlu awak manitiuk ke bumi, mati bumi. Itu serius tuh Pak. Walaupun awak nak diperingati, Muhammad itu diperingati nyuang berosio. Sampai-sampai Pak, waktu dia selesai sholat di Masjid Madinah, dia keluar di samping itu bagian timur, bagian baratnya, ada perkuburan Baki ya Pak ya. Rasulullah lewat di situ Pak, ada persimpangan jalan menuju kuburan Baki itu. Tidak pernah dilewati oleh manusia. Muhammad lewat di situ. Begitu Nabi Muhammad lewat di situ, jatuh keringat di situ lah. Lalu kak sahabat situ, pasti Muhammad siko lalu. Babaun kali Muhammad. Awak kan babaun juga. Lupa membuat reksona. Itu tanda apa dok? Itu kita berbicara keringat. Keringat oh baca bodoh. Rambut Muhammad panjang sampai bahu. Dia berjenggot. Tanda kedusun waktu berjenggot. Pelihara jenggot itu. Kalau berjenggot pelihara. Kalau lu berjenggot jenggot. Dah ada hadis itu. Kalau dibuat bid'ah, ada hadis. Tolong tumbuhkan jenggot, ada hadis. Cuman pelihara berarti bagi kita yang tak berjenggot, jenggot pula. Oh, ikut bantuan Arab sesuai. Tengoklah bantu. Andang. Beli minyak apa buat jenggot. Lain contoh dia memang keturunan Arab Saudi. Dan dibuat kentumbu aja ni. Sampai di mana suka? La ilaha illallah. Sampai di mana bu? Sampai rambut Nabi Muhammad. Itu makanya rambut Muhammad dipelihara di uang bu. Di tanah suci Makkah itu. Lindung. Jangankan itu bu. Selimut Muhammad. Dan kesalimui leh. Koin Muhammad diotin di uang bu. Bisu air. Hijau pakai. Bisu putih pakai. Bisu sia pakai. Lebih di uang bu. Untuk itunya cinta kepada Nabi Muhammad. Awak kan kadang berselawat di nomor. Ajak selawat nomor. Selawat lama. Selawat apong ni. Tak ilah. Nah hari ini kita peringati Nabi Muhammad SAW. Maka pesan Muhammad hanya 3. Dalam memperingati maulid Nabi. Dia tidak banyak menyampaikan. 3 aja. Apa pesan Nabi? Di waktu dia naik di atas mimbar. Jika nampak mimbar itu ada raudhah. Mimbarnya tinggi. Tak contoh mimbar masjid paling gara. Tinggi. Di waktu itu nyoba cakap. Abu Bakar di bawah tu. Terus itu duduk Abu Bakar di bawah kaki mimbar tu. Itu Abu Bakar mendongau khutbah Nabi. Nabi berkhutbah bu. Mengangu. Abu Bakar tu bu. Kalau dibaca sejarahnya. Inyo tu ada kemiripan dengan Nabi Ibrahim. Ada kemiripannya. Rasul pun ada kemiripan. Maka Abu Bakar tu ibu kurus. Abu Bakar tu kui. Kalau di konan kain, pakai celananya, pakai selawau, pakai celana molor. Itu kan kui, tapi jadi sahabat yang sangat mulia. Bagaimana sifat terjangnya Abu Bakar? Ibu ingat, waktu Rasulullah diperintahkan, wahai Muhammad, kembangkan ajaran agamamu dengan terang-terang. Kata Muhammad, tidak, ya Abu Bakar. Awak saketik bau. Jangan takut Muhammad, kembangkan. Terus siap lebu. Setelah dikombang, toga dia multazam itu, bercakaplah Muhammad. Begitu bercakap, pelompang Nabi Muhammad kani lantiung. Abu Bakar pensan kani injak. Ya. Karena tidak sesuai kafir dengan muslim. Hampir Abu Bakar mati. Kalau tidaklah turun sukunya Abu Bakar memelihara Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak akan selamat. Setelah habis pensan itu
Jago, ya ummi, mana Muhammad? Kata Abu Bakar. Mana Muhammad? Dia tunjukkan cinta ke sahabat. Cono tu awak bersahabat. Lindungi ayat sahabat. Tak cono awak. Bersahabat jumpa sekdes waktu berpipi. Dan pensiun hilang. Kayak itu. Bersahabat JRT waktu nemo gaji. Dan nemo gaji tinggi PRT. Kayak bu. Bersahabat jumpa dusun waktu nemo BLT. Dan pensiunnya. Tidak. Kayak itu. Saya ndaknya. Joleng. Abu Bakar tidak. Maka Abu Bakar tu duduk. Apanya Muhammad? Wahai sahabatku sekalian kaum muslimin dan muslimat. Apa pesannya? Ittaqullah haitsuma kunta. Ittaqullah haitsuma kunta. Ittabi'u sayyabil hasani tamhuha. Wa halikin nas bihulkil hasan. Waktunya baca kartu Abu Bakar tengango. Waktu tengango itulah keluarnya air liurnya Muhammad tiba di mulut Abu Bakar. Tiba di muncung Abu Bakar. Sampai di muncung Abu Bakar, ditelan Abu Bakar. Dilulu dia. Selesai sholat ditanya oleh sahabat, rasa apa air liurnya Muhammad itu Abu Bakar? Rasa nisan, madu. Jiliu Muhammad oso madu. Jiliu udah tua. Jiliu Ustaz apa ni? Kok tiba di muncung dan? Lejua sama kawan yang makan kok kolu kali itu. Artinya apa? Begitulah orang tidak berdoa. Mana contoh tu? Lihat anak baby. Lihat anak kok. Saya tengok. Tidur di muncungnya ya. Bangun tidur bono tetap Kalau ayah. Lagi makan jo. Masya Allah. Tak tolak ibu mendokir dah. Cuci lu. Ya Ustaz. Itu yang berosio dulu. Harum. Itu yang disampaikan Muhammad. Siap pesan Muhammad. Takul. Hai sumakunta. Hai sahabat sekalian. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketahuilah timur, barat, utara dan selatan. Itu semua sudah dibikin CCTV-nya Allah. Jadi itakullahi sumakunta itu bu. CCTV-nya Allah. Jadi timur, barat, utara dan selatan. Sudah ada CCTV-nya Allah. Tidak akan bisa mengeringkan awak. OBJ tompel le. Aku saya ikut tompel kok kojo. Nampak di CCTV. Sebelah. Banyak. Kalau sebelah kok, contoh primus kok. Sebelah kok enggak. Tompel yang ke sebelah kanan. Usah kini ada tompel. Kalau dihilangkan tompel yang kok, nyosal dan deh. Yang semua nyuang rumah dan di situ itu letak ganti abang. Ittaqullah sumakun, takut kepada Allah. Bagaimana kita takut itu bu ibu? Kutin dan bahaya. Oh poncoro takut ibu. Tak akan tolong, tak berbuat dong. Sesuatu tanpa kita bersama Allah. Ini bukti kia. Bukti kita takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda orang takut kalau tanda. Apa bu sabut? Sesuatu yang kita lakukan pasti menyebut nama Allah. Jangankan itu, masuk WC je bu, juga menyebut nama Allah. Terkecuali sudah di dalam tak ada nyebut nama Allah Ta'ala. Ada orang nyebut nama Allah Ta'ala. Tenang taci Allah, Allah. Allah ada. Aduh. Ini apa ngeroti jago lah. Itu ibu sekalian. Maka dalam Al-Quran itu Allah katakan
mudah dimengerti oleh kita. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian mati sebelum takut sebono kalau tak lalu membunuh-bunuh takut. Mana contoh berjalan je lah ibu. Tertumbuh apa ibu sabui. Paling tidak astaghfirullah, paling tidak subhanallah. Itu tanda kita takut. Orang tidak takut apa disebutnya? Begitu tertumbuh ompek. Angkompek kau sabui. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah itu apa? Selalu menyebut nama Allah. Sesuatu yang ia lakukan pasti menyebut nama Allah. Berkendaraan, bismillah. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nabi Yunus saja takut kepada Allah, apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibacakan oleh Nabi Yunus karena takutnya kepada Allah dalam perut ikan. Akhirnya ikan memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Pak, doa. Ada Zuen di situ kau. Babaun dan mana? Babaun. Ya. Sampai dia Rasulullah kata dia. La ilaha illallah. Jadi sekalian takut. Apa yang kita tidak takutkan? Kerjakan tuntutan Allah. Buatlah sesuatu itu sesuai dengan hukum Allah. Boleh maaf ibu. Salah satu yang membuat kita dirindukan oleh Allah karena takut kita kepada Allah, tidak pernah sedikit pun kita meninggalkan sholat, sekalipun kita berbuat dosa. Sholat yang pernah ditinggalkan. Narkoba, sholat yang pernah ditinggalkan. Minum khamar, sholat yang pernah ditinggalkan. Apa bisa boleh? Selingkuh, sholat jangan pernah ditinggalkan. Pezina, sholat jangan ditinggalkan. Apa lagi? Munafik, sholat jangan ditinggalkan. Kenapa sholat itu sebenarnya? Untuk apa sebenarnya? Rupanya sholat itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam neraka, baca dalam hadis kursi itu Allah terangkan, wahai malaikat rahmat engkau turun ke neraka. Ngapain ya Allah turun ke neraka? Ambil itu umat Nabi Muhammad. Bagaimana saya bisa mengambil umat Nabi Muhammad? Ya Allah, apa tandanya? Apa tandanya umat Nabi Muhammad itu? Saya tidak bisa memilihnya. Apa jawab Allah? Apabila jidatnya, anggota yang 7 itu tidak dibakar oleh api neraka, itu umat Nabi Muhammad. Mana anggota 7 itu? Jidat, hidung, 2 telapak tangan, lutut, dan 2 ibu jari. Sujud di hadapan Allah, itu menjadi saksi. Andaikan kita dimasukkan ke neraka, besok disuruh mereka rahmat mengambil kita, ambil umat Muhammad itu. Mana buktinya? Jidatnya tidak dibakar oleh api neraka, tarik ke surga. Itulah umat Muhammad. Waktu bapak sayang Allah Ta'ala saja awak. Awak bonong ni tak sayang kalau Ta'ala itu. Makanya sompeng ke apa-apa adik-adik dan pono tinggi ke sholat. Nyoden batato Ustaz, calah. Nyoden peminum khamar Ustaz, calah. Nyoden peselingkuh Ustaz, calah. Nyoden dengan sholat bisa menggugurkan selingkuhan Anda. Orang tidak datuknya, datuk kau selingkuh. Masya Allah. Hilang deh lupa. Bukan boleh. Ikolah. Ikolah. Bagus topik di pertanyaan ini. Berarti boleh itu berselingkuh. Itu maknanya kalau kita ingin tobat kepada Allah, sholat dan tinggalkan. Nyoren silap, apa ngene Ustaz? Syukur dan bercicito tapu apa. Sholat jangan tinggalkan. Tidak ada kaitan masalah sholat di situ. Yang jelas sholat itu membuang perbuatan yang keji. Masalah dosa mulut itu ada hukumnya. Masalah dosa perbuatan ada hukumnya, ada undang-undangnya. Maka dalam Al-Quran itu taati aja aturan itu. Orang yang mentaati itu namanya ittaqullah. Bu,
sekecil apapun yang kita lakukan, CCTV Allah itu ada. Itu dalam Al-Quran dibaca di Ustazku dulu. Surat Zalzalaha. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil debu pun Anda berbuat baik, maka akan ada di CCTV Allah. Nah, kirim contoh ya. Ikut berwakaf dari Riau, komunitas Riau Mengaji. Memang dia yang berwakaf, betul kan? Tapi menyampaikan wakaf itu adalah ustadz dan guru di sini, dan dia dapat pahala sekecil apapun. Kalau dia niat bagus, maka tertulis nanti. Itulah yang membuka surga itu sendiri tanpa awak sadari. Aku jangan takut, lo lebih elok. Cuma moto turun. Sarugo tantangan tu. Kalau lagi ikhlas, tapi kalau untuk kebanggaan, neraka. Ini mujolil kan? Sebab dalam Quran tu, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kamu pertontonkan itu akan menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka peliharalah ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu rabbakumul ladzi. Takutlah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku ikinya bu. Kalau ndak abai dah Allah Taala langit kuaga, kesejukan le mati kita sesodok. Ya pak, konang pak, dunia ke ketek le. Itan Gunung Merapi nak malotui. Gompola dikuncang. Padang lah dikuncang. Kampar alun le. Ya apa? Kena kampar masih menyebut nama Allah. Ingat tuh pak. Apabila mereka sudah sunyi menyebut nama Allah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Tidak dapat kita bayangkan. Sebelum manusia merasakan takutnya kepada Allah. Membuktikan takut itu dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Yakinlah ibu sekalian. Pada satu saat kampar diguncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku jadi ibu tinggi sholat. Sampaikan kepada anak-anak kita. Ini kan bapak tidak mampu sholat ke masjid. Lakukan rumahmu itu sebagai masjid. Jangan dilakukan sebagai kuburan. Sinari dia dengan sholat berjamaah dan baca Quran. Untuk apa Al-Quran kamu beli kalau tidak dibaca? Sakit mati lupa. Nabi Muhammad SAW di ayat-ayatnya. Mati apa yang disebut? Ummati hakimus sholat. Ummati hakimus sholat. Hai umat, dirikan sholat. Hai umatku, dirikan sholat. Kenapa Nabi menangis menyebut itu? Karena dia cinta kepada kita. Tapi kita tidak mampu membuat cinta Muhammad itu dalam hidup dan kehidupan. Ketahui oleh ibu, sholat itu betul-betul membuang dosa kita. Tapi kenapa kita tinggalkan? Dan ketahui oleh ibu sekalian, sholat itu bu, kalau ditinggalkan satu waktu, menurut pendapat sebagian, sama kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Kenapa kita tinggalkan? Sesulit apapun hidup kita, sholat jangan pernah ditinggalkan. Sepiun apapun suami kita, sholat jangan ditinggalkan. Sejahat apapun istri kita, sebagai laki-laki, sholat jangan pernah kita tinggalkan. Itu kunci sebuah ketakwaan. Kalau ibu kamu kata, sorry. Bagaimana jadi payahnya Muhammad memperjuangkan Islam itu sendiri. Bagaimana Muhammad menegakkan siar agama di tengah-tengah orang kafir. Membuat perintah solat itu di bumi Allah. Ya ambil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua untuk apa? Jawaban. Semua ibadah yang kita lakukan. Sahadat anda baru indah. Apabila solat anda sudah ada. Puasa anda dapat diterima. Apabila solat anda sudah ada. Zakat apa baru terima Allah. Solat apabila ada. Haji yang kita jalani. Apabila solat sudah ada. Tapi kalau tidak ada solat, jangan harap syahadat anda berarti. Puasa anda berbukti. Zakat anda diterima. Haji anda mabrur. Takkan pernah. Kalau solat sudah ditinggalkan. Maka dalam Al-Quran dikatakan. Inna solat
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat membuang perbuatan-perbuatan yang menempel kekejian di jiwa kita. Satu. Yang kedua, ittabi'u sayyi'a bil hasani tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan Anda itu dengan kebaikan. Aku dah sampaikan ke bapak-bapak, sejelek apapun pengen awak mak, seselaku apapun ibu-ibu, tapi buatlah kebaikan. Hilang tu. Ini contoh, ikut ilmiah. Kamu, Yen tertangkap masuk penjara. Kan, padahal tak salah dah. Masuk dalam penjara umpama. Tapi pada satu saat dan keluar, taubat di hadapan Allah. Saya tanamkan ittabi'u sayyi'a bil hasani tamhuha. Saya iringi kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi? Akan pernah ada keburukan saya. Ibu dan masjid ko, 50 juta. Ibu masjid ko, 1 juta. Ibu masjid ko, 60 juta. Apa yang apa? Sabit uang di kampung? Luar biasa. Setelah ustaz itu keluar dari penjara, dia tobat, melakukan kebaikan. Itu tanda bukti ittabi'u sayyi'a bil hasani tamhuha. Satu tetes kebaikan bisa melenyapkan keburukan yang ada pada diri. Maka sebagian orang mengatakan, apabila batu itu dibalut oleh tanah hitam, maka batu tidak kelihatan. Tapi apabila datang air setetes demi setetes menimpa tanah itu, maka tanah itu berguguran, maka batu akan keluar. Itulah sebuah kesucian. Kalau kita mau taubat, wastaghfir innallaha kana ghafurur rahim. Dalam surah An-Nisa, minta sama Allah, berdoa keampunan selalu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu memberikan keampunan dan kasih sayang kepada kita semua. Pojul Pak Tombu polibis. Puasa kopiong 75 wak baik isu 70 asyik galilado sekopiong apa untuk anak manga bila pinjau tombok le dan komen esok le ittabi'u sayyi'a bil hasani tamhu. Iring keburukan-keburukan dengan kebaik. Bu, oi. Yang banyak dosa, Bu. Kayak yang paling banyak dosa Bu ibu. Lebih kurang jo bapak, Pak. Kita tengok deh, Ibu. Ini Bu ibu, kenapa menggambarkan itu kepada Ibu? Kita tengok deh, Ibu. Kalau kita melihat dada ayam, itu susah, Bu. Melihat dada ayam, dibantai dulu, dikubah kulit. Betul enggak? Kalau dada manusia tidak bergelimpangan jalan sekarang tanpa ada malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada manusia, tapi kepada Allah dia tidak malu. Tanda bukti ittaqullah, dia tidak memakainya. Tanda bukti ittabi'u sayyi'a bil hasani tamhuha, tidak ia iringi dengan kebaikan. Pada ingin ke Ibu, tutuplah surga itu. Tutuplah mutiara itu. Tutuplah intan itu. Tutuplah yang berharga itu. Kalau ingin Allah mencintaimu. Ibu. Oi. Cilikor. Melawan japih. Kan ibu kala cenopor. Malah pasang cunikor mah. Ajen pun ke bawah ko. Kau boleh siko. Yang anggali makan babuka lah kau tuak cik apa ngono belaris kodai sehingga acu ko ngopi apa koleh gilo ngaco kopi nak minum bau mato situ juga itu ayo pada itu doh itu bapak ustaz le, ustaz nampak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca astagfirullah tapi matos itu dua. Siapa yang salah? Kedua-duanya sah. Bopon disebut tidak salah. Awak salah, ustaz pun salah. Ngapa masuk pasau?
Orang kodok ke pasau tu. Niku istri. Bukan takut istri. Nikuin bepiti ko ndak cukui, bawa peluru siko. Ko ndak cukui bantu balik. Elopen yo ko gaya nak makan bawang piti sekete. Sasoi. Itu salah awak laki-laki. Seleo godang piti sekete. Itu tu, boleh bawang banyak, bepiti bati. Nak dapat bawang ni tu. Coba kini orang mati cukui tu. Apa dah so? Biar nak mati hilang. Dapat beli bawang. Mana nak beli bawang? Dah cukui tu. Kau sang kepuk bunga ompek. Kepuk bunga ni godang lu. Masya Allah. Iya rumah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Abang Henry. Pak Henry. Itu kita Yusai Abil Hasannya. Iringlah keburukan-keburukan dengan kebaik. Kalau ingin kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ikuti kelebihan bu. Kelebihan Muhammad itu seluruhnya kebaikan. Kalian cerita ke ibu. Sampainya menduduki semut. Semut disuntiknya deh. Disuntik dia semut. Wah, sakit saudara Muhammad tu. Jadi bukan Muhammad nak merasa sakit. Sakit saudara Muhammad. Apa Muhammad? Hai semut, maafkan Muhammad. Muhammad salah. Jangan tuhnya. Awak lain. Kan? Orang mau buat apa ajaib tu. Mati kan. Kayak mak. Yo ni. So dia sap. Tuhan. Dia loda awak rumah. Itu Nabi Muhammad. Takkan sama juga awak. Muhammad melihat awak mobil peliharaan. Itu jadi RT waktu itu minta maaf. Minta maaf warga, banyak maaf. Beri Pak Dusun salah dan potong Pak Dusun mau jual baraskin go. Ya dia mata. Dia contoh Pak Zulhendri. Iya. Sedes ini. Ya siapa? Sudah konyang. Iya, lama bagian acalan ini. Tidak sikor sitan. Dia apa? Karena awak pernah membuat kebaikan. Coba kebaikan. Itu guna komunitas Kampar kan ada dulu. Masya Allah bu. Asik pak. Ada tak yang bisa dibantu tu? Masya Allah. Itu namanya kebaikan. Kebaikan itulah yang akan membawa ibu rahmatal alamin itu. Kebaikan itulah yang membawa ibu ke dalam surganya Allah. Janji Allah. Janji Allah. Satu kebaikan. Mana buktinya? Ibu tahu tak cerita tahun 14 silam? Seorang lacur dengan seorang kiai. Seorang lacur dengan seorang kiai. Lacur dan kiai. Pernah dia lewat di sumur yang pernah dibeli oleh Abu Bakar. Seorang kiai haus. Minum dia di sumur itu. Datang seekor anjing. Ingat tak? Datang seekor anjing. Mau minum. Tapi kiai tidak memperlihatkan kebaikannya seorang kiai yang mengamalkan Al-Quran. Tapi datanglah seorang lacur. Seorang lacur datang. Dan minum di sumur itu. Begitu dia selesai minum. Habis minuman. Datang seekor anjing. Seorang lacur menangis. Hina anjing. Lebih hinalah aku. Dia turun ke sumur, dibuatnya sepatunya, dimasukkan air dalam sepatunya, digigitnya sepatu, dibuat ke atas, dikasih air kepada anjing. Saat dia mati dan dia bertobat tubuh, melakukan kebaikan, karena lacur setetes kebaikannya itu bisa menghilangkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk surga. Kiai masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengamalkan hanya untuk orang lain. Kaya tanya di ustaz tu, kata sonang. Aku cuma bangga di ustaz tu. Yang dia tak bangga. Neraka. Uang suruh berimpahnya, tak pernah berimpah. Uang suruh berkorbannya, tak pernah berkorbannya ustaz. Uang suruh berzakatnya, tak pernah berzakat. Uang suruh berbuat baik sama tetangganya, tak bakal tahu dia tetangga. Ya tu bu. Ada ustaz sikot sana tu. Tu nak salah dah ustaz. Inonya buih tu.
Apapun lu itabi saya ambil hasan di tempat kita bawa. Tak pernah kita lakukan kebaik. Masya Allah. Yang terakhir. Lawi kok. Yang terakhir. Itu konsep itu disetting tuh. Itu pandai nyeting lu. Jadi keluar ke sodo cun itu. Yang terakhir, wa khaliqin nas bihulqil hasan. Inilah yang disebut oleh Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillah uswah. Pada diri Nabi itu ada akhlak. Wa khaliqin nas bihulqil hasan. Nabi itu suka bergaul dengan Nabi doang pandai belo awak apa nyobu ile awan dak elok lah alat put wo kalian buat minta maaf dengan gonyok alat tua dunia dah berkatawan la ilaha illallah mau mengecek dan ini itu bola baun bang tola umur 50 kata itu kita lah baun bang dan bangga aja ada lepak Pak Sekdes Pak kasih pemerintah bola lampai puluh kata itu lah mulai nak baun tanah dulu lalu 50 kata baun bangkai dulu di kusuk-kusuk ada malaikat Pak Sekdes ndak lambe le ndak mau ada Pak Sekdes tompel jangan bangga-bangga long ceramah le ndak lambe le sudah kenapa kena Allah mintai Pak mintai selalu maka siapkan intian Allah apa sileknya ketahuilah di saat anda kita Allah apa yang kita lakukan, itulah yang kita perbuat. Suka berbuat nyebut Allah, maka nama Allah lah yang kita sebut. Suka ngomong keburukan, maka keburukan itulah yang pulang. Ya mak, nangonya, kau suka menciton buat kawan, kan mati. Yang biurang, waduh. Mana cek puasa kau? Suanya kau main. Apa mak? Nya nak mati kau lihat? Bacito cik puasa. Beda kau sanu potangnya cik beda. Pongai cina tu kau tu. Mati ni ya. Dapat kena suka menyebut nama tapi apa biasa menyebut kebaikan. Zikir sifatnya. Maka di saat mati, dibaca dia cucu. Bacalah. La ilaha illallah. Apanya ni tu? Allah. Namanya la ilaha nyoba baca deh Allah husnul khotimah surga jaminan orang yang berkata menyebut la ilaha illallah maka jangan bosan menyebut nama Allah kalau orang mengatakan bid'ah awak sabit tahu yang bid'ah masa menyebut nama Allah bid'ah TikTok enggak bid'ah ya ibu-ibu awak heran kini. Wah. Bila kau awak sodor. Tak pun soto juti. Ini heran dan itu. Ustaz jadi ninyo. Ninyo sikor, ninyo sitan. Baik apa nama tu? Titian apa nama? Tempat wisata tu. Aninyo tu. Apa nama tu? Selfie. Ini. Maka ibu sekalian, kenapa? Ingat wa khaliqin nas berakhlaklah ala apalah tu? Jadilah puang yang kan membawa untung ke orang lain. Jadilah puang yang kan bermanfaat untuk orang lain. Bola ala-ala yang kan beruntung ke cucu, beruntung ke anak, ke menantu. Itu yang kan dibuat, beruntung ke masyarakat. Ala-ala yang cenong itu yang akan memborong mata alamin dalam hidup dan kehidupan. Itu janji Allah. Itu janji Muhammad yang disebut liman kana yarjullah, membuktikan mereka itu kembali kepada Allah. Tanda bukti dia percaya kepada hari akhirat. Wa zakarullah katsira, perbanyak menyebut nama Allah subhanahu dimanapun kita berada, baik siang ataupun malam. Dan bonti. Kalau lo bekok salat witir sarakaat. Tak bisa witir do ambil wudu.
jago adalah tanah. Baca pertama Fatihah, ayat kursi, kul ya kafirun, kul a'ubil falak, kul a'ubin nasi, kul huwallah. Duduklah, dan gulunglah bentuk baginda Rasul. Duduk gulung mengending. Ending sudah kecil kan, lo kaki supaya lancar darah tu mengalir. Kau ndak lolok menangkui. Itu lolok setan tu. Apa ni? Ini kau dua-dua hancur. Bapa lolok nangkui baik gon lui. Iya kok nangkui pocah pula ni. Allahu Akbar. Jadi Bapak sekalian, nampak bukti boso wa ma arsalnaka rahmatan alamin. Lahirnya Muhammad itu betul-betul membuktikan kepada kita bersama rahmatan alamin itu menghidupkan kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jagalah selalu ketaatan itu, peliharalah selalu ketaatan itu, dan tumbuh kembangkanlah ketaatan itu. Itu yang disebut orang bertakwa. Yang kedua, buktikanlah fisik-fisik keburukan Anda itu dengan tetesan-tetesan kebaikan. Terakhir, perbanyaklah hidup bermanfaat bagi orang lain. Itulah akhlak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan ayat, kesimpulan turun bono kepada Allah. Salah terdapat kami sendiri, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada kita bersama. Boleh dibawakan dunia. Akhirnya dia tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.